Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 33 yang beranggotakan Madinatul Agnia Ilma NIM 2010912222016, Helma Salsabila NIM 2010912222009, Hina Ahda Mutmainnah NIM 20191222041. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai etika penulisan ilmiah. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologi memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan sastra prateja, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atas moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah atau penulisan ilmiah menurut Munawar Syamsuddin dalam buku karangan Rosmiyati merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Aspek etika penulisan yang pertama yaitu batasan, yang terbagi menjadi 4, diantaranya menulis memerlukan etika karena tulisan merupakan media untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain. Penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut plagiat. Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta lahir seketika setelah sebuah karya dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pendaftaran ciptaan tidak menjadi syarat bagi seorang pencipta memperoleh hak ciptaannya. Hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang ketiga, hak penulis. Hak asasi penulis dapat dibaca dalam Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 19, yaitu hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan, juga pasal 18 menjamin hak atas kebebasan berpikir. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus. Hal ini memberikan pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus pada pencipta atau pemilik. Hal tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah lahirnya suatu karya atau suatu ciptaan.
hak yang diperoleh atau dimiliki seorang penulis untuk melindungi karya tulisannya. Salah satu hak penulis yang paling dasar adalah perundingan terhadap karya, gagasan, dan ide dari temuan mereka. Di Indonesia, perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. Yang keempat, hak penulis lainnya yang dibagi menjadi 5, yaitu hak untuk mempublikasikan karyanya, hak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karyanya di meja redaksi, hak untuk mendapat dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja, hak untuk mengetahui diterima atau ditolaknya karyanya disertai dengan alasan penolakan dan hasil koreksi dari reviewers, dan hak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasikan karyanya. Yang kelima, kewajiban penulis. 1. Memandu masyarakat untuk mendidik mereka tentang hak dan tanggung jawab. 2. Tidak akan menimbulkan kekerasan dalam masyarakat. 3. Tidak akan menimbulkan kebingungan di kalangan pembaca. 4. Pesan-pesan dalam tulisan-tulisannya harus sangat jelas dan tidak boleh ambigu. 5. Menyampaikan hal yang sama untuk semua pembaca. Ini harus memungkinkan para pembaca untuk membuat interpretasi yang berbeda. 6. Statistik dan fakta-fakta yang disebutkan dalam tulisan-tulisannya harus benar dan adil. 7. Tidak berisi kata-kata yang kurang pantas untuk pembaca. 8. Akan mendukung menjaga perdamaian dan melayani pembaca serta masyarakat. 9. Informatif bagi orang yang mencari pengetahuan informasi yang tepat dan informasi yang berguna. 10. Tulisan penulis harus ditinjau dengan hati-hati sebelum dipublikasikan di media. 11. Tidak boleh mengkritik budaya dan adat istiadat yang dihormati serta diikuti oleh masyarakat. 12. Tulisan penulis dapat memperjuangkan hak-hak dari orang-orang untuk masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab penulis, yaitu karya tulis yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, bertanggung jawab secara kolektif atas pekerjaan dan isi artikel yang meliputi metode, analisis, perhitungan, dan rinciannya. Yang ketujuh, pelanggaran. Pelanggaran di sini terbagi menjadi 3. Falsifikasi. Data atau hasil penelitian dipalsukan dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan juga meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses. Fabrikasi. Data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Di sini pentingnya bagi setiap peneliti membuat catatan penelitian secara cermat sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi. Plagiat. Mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan dalam bentuk citasi yang cukup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.